Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Wow, wow, wow. Kasih-Mu lebih dari mentari yang
Shalom. Selamat pagi untuk jemaat sekalian. Puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan. Kita boleh mengikuti ibadah di hari Minggu pagi ini. Mari semua jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat sekalian, mari kita datang kepada Tuhan, kita datang menyembah Dia. Dan jangan pernah takut karena Tuhan selalu ada di samping kita. Kita pujikan, ku nyanyi haleluya. Kita katakan dengan sungguh, Bapa, ku datang menyembah-Mu di sini. perkasa perbuatan
selalu beserta dengan kita. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 64 ayatnya yang ke-11. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang tidak luput dengan yang namanya dosa. Karena Tuhan adalah yang sempurna, Ia adalah pengampun, dan Ia juga adalah Allah yang adil. Oleh karena itu, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan, kita pujikan jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku
penuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menundukkan kepala kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu masing-masing pribadi lepas pribadi, menaikkan setiap doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami adalah orang yang tidak pernah luput akan yang namanya dosa. Ampuni kami Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang pengasih dan penuh dengan keadilan. Ketika kami mengakui dosa kami, Engkau akan mengampuni kami. Itu iman kami Tuhan. Tuntun kami, ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengerti semua yang Engkau ingini, agar hidup kami Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu. Ini kami Tuhan, ini doa kami, ini pengakuan dosa kami. Engkau yang membentuk kami agar menjadi serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah yang terambil dari Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Untuk petunjuk hidup baru, saya rindu kita semua jemaat membacanya bersama-sama. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hidupku hanya
dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini ketika Tuhan masih berikan kami kesempatan hidup. Tuhan juga berikan kesempatan pada hari ini untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami rindu dan mau memandang kepada Tuhan, memandang kepada Allah kami yang baik, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Dan kami terus dipakai oleh Tuhan senantiasa menjadi berkat, menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dan kami jadi anak-anak Tuhan yang terus dipakai oleh Tuhan senantiasa menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Bukakan hati kami, pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, shalom. Kita sungguh bersyukur Bapak Ibu sekalian untuk hari ini Tuhan berikan satu waktu untuk kita boleh bekerja dalam kehidupan kita Senin sampai Jumat, ada yang sampai Sabtu. Tetapi saudara, hari ini Tuhan memberikan waktu bagi setiap kita hari ini, pada minggu ini, pada hari yang cerah ini, untuk kita boleh mengikuti peribadahan walau masih secara online. Tetapi kita terus bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan satu tema yang akan saya bawakan adalah nasihat untuk meneguhkan iman. Mari kita membuka firman Tuhan kita dulu di dalam Yudas pasal yang pertama, karena pasalnya hanya ada satu saudara. Pasal pertama dan satu-satunya kita buka di dalam ayat 17 sampai 23. Surat Yudas pasal pertama ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat 17, Bapak Ibu di rumah bahkan di gereja membaca ayat 18, bergantian sampai ayat 23. LAI memberikan judul perikop nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasainya hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kita baca satu ayat lagi di dalam ayat 20 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur dalam kehidupan kita. Kita sungguh bersyukur di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan itu mengasihi kita. Amin.
Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu berikan kesempatan bagi kita. Tuhan berikan waktu bagi setiap kita untuk menikmati hidup ini. Saudara, maka saudara menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, kita yang disebut dengan orang Kristen gitu ya, pengikut Kristus. Saudara, tidak cukup hanya percaya kepada Yesus saja. Tetapi saudara, ketika kesempatan ada di dunia ini, juga dibutuhkan ada satu komitmen dalam hidup untuk terus bertumbuh di dalam Yesus. Kita percaya bahwa Yesuslah juru selamat, ya kita beriman. Tetapi ketika kita masih ada di dunia ini saudara, kita juga butuh apa yang dinamakan pertumbuhan di dalam iman. Sebab kenapa Bapak Ibu? Diperlukan usaha supaya kita, setiap kita yang sudah percaya ini, sudah yang percaya kepada Yesus Kristus ini, memiliki satu pertumbuhan iman yang baik, satu pertumbuhan kehidupan iman yang baik. Minggu lalu saya sudah sharingkan tentang satu bagian firman gitu ya, bagaimana setiap kita umat percaya terpanggil itu harus menghasilkan buah, dan buah itu dihasilkan dari pertumbuhan dan proses yang baik. Saudara, hari ini kita melihat satu bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Yudas ya, nama surat yang sama sesuai dengan nama penulisnya, yaitu Yudas. Nah, pertanyaannya adalah siapakah sih Yudas ini? Saudara, jangan pernah kita berpikir ya bahwa nama penulis ini adalah salah satu murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Saudara, bukan. Contohnya Bapak Ibu, di dunia ini enggak hanya satu nama yang namanya Yudas. Mungkin yang kita tahu dalam Alkitab itu yang sering kita dengar itu Yudas Iskariot. Yudas, namanya Yudas Iskariot itu nama tempatnya dia, asalnya dia. Nah Bapak Ibu Saudara, karena nama orang di dunia ini tuh enggak cuma satu. Mungkin kalau ada satu dan satu-satunya itu jarang sekali. Mungkin enggak pernah, saya pun belum pernah menemukan saudara. Contoh saudara ya, kalau ada nama gitu, nama seorang, contoh saja, namanya Lisa. Mungkin di pikiran saya, Lisa itu siapa? Pemusiknya GKT Hosana Nirwana. Tapi bagi orang lain kalau kita sebut nama Lisa, saya tanya deh, Feren, Lisa yang kamu tahu selain pemusiknya gereja? Oh, ada tetangga. Yang lain kalau tanya Lisa, pasti punya kenalannya sendiri-sendiri, gitu kan? Lisa apa? Blackpink. Lisa Blackpink, personilnya daripada Blackpink. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yudas ini bukan Yudas Iskariot, tapi di ayat yang pertama, Bapak Ibu kalau membaca dalam Yudas pasal yang pertama, ayat pertama dikatakan di sana, Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yudas ini adalah seorang pengikut Yesus yang setia. Memang saudara, di Alkitab tidak banyak penjelasan tentang nama Yudas yang dimaksudkan dalam teks ini. Namun saudara, kita bisa melihat pada awal-awal daripada surat ini. Saudara, Yudas menulis surat kepada jemaat supaya apa? Supaya jemaat-jemaat ini tetap waspada akan munculnya guru-guru palsu yang berusaha untuk menyesatkan iman mereka dengan pengajaran dan perilakunya. Membaca di bagian awal Bapak Ibu, dalam surat Yudas ini kita akan melihat judul perikopnya sudah memberikan satu garis besar gitu ya, hukuman atas guru-guru palsu, yang artinya Yudas memberikan nasihat, Yudas memberikan suratnya kepada setiap jemaat untuk tetap waspada bahwa di sekitar mereka itu ada guru-guru palsu. Guru-guru palsu, kenapa disebutkan guru? Karena dia mengajarkan. Mereka mengajarkan sesuatu hal yang menyesatkan, pengajaran iman yang menyesatkan, saudara ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang mungkin terlihat begitu baik, ya, orang-orang yang mungkin terlihat begitu
baik di depan mata, tapi sebenarnya punya perilaku yang menyesatkan. Seperti apa? Seperti serigala berbulu domba gitu ya. Mungkin dari luar sama, tetapi saudara ada satu motivasi dalam diri untuk menyesatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau zaman dulu kehadiran orang atau para guru yang disebut sebagai serigala berbulu domba ini sudah menjadi perhatian khusus, bagaimana dengan keadaan gereja pada zaman ini? Pada saat ini saudara, seperti halnya para jemaat di masa lampau, kita mungkin gak mampu membedakan mana guru yang benar, mana guru yang tidak, mana guru yang benar dan mana guru-guru yang palsu. Karena dari penampilan dari luar secara lahiriah mungkin terlihat baik dan sama saja. Dan Alkitab saudara, firman Tuhan hari ini memberikan nasihat kepada kita untuk selalu waspada dalam memperhatikan hal-hal ini. Terlebih satu bagian yang boleh mengingatkan kita untuk meneguhkan iman kita. Saudara, yang pertama, bagaimana cara kita untuk meneguhkan iman? Kita harus terus membangun iman itu sendiri. Membangun iman itu sendiri. Kita terus membangun iman yang didasarkan oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya semakin hari kita harus semakin memahami akan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat gunung gitu ya, ini saya ambil di internet. Ada gunung namanya, di Batu itu namanya ada Gunung Panderman. Mungkin dari kejauhan warnanya hijau gitu ya. Ini gunung nggak aktif, jadi nggak akan meledos ya, nggak akan meletus ya. Saudara, ini Gunung Panderman ya. Ini Gunung Panderman. Saudara, kalau kita melihat mungkin dari kejauhan warnanya hijau. Karena apa? Ditutupi dengan pohon-pohon yang rindang, kemudian daun-daun yang begitu tebal sehingga menutupi bagian daripada gunung-gunung. Tapi saudara, kalau kita mau datang ke sana, kita mendaki ke sana, bagi yang suka mendaki, ini enggak terlalu tinggi kok, cuma kalau nggak salah 2000 meter ya. MDPL, istilah apa MDPL ya. Di atas permukaan laut ya. Di atas permukaan laut sekitar 2000 saudara. Tapi saudara, kalau kita melihat lebih dekat lagi ya, ternyata enggak seperti itu saudara. Saya 2016 pernah mendaki. Wes, keren ya. Ini masih kecil ini. Ini masih di bawah 100 ini. Jadi masih inilah beriman bisa naik sampai ke ujung. Saudara, ketika mendekati di sana, mungkin dari jauh dari gereja itu kelihatan, dari GKT Batu itu kelihatan warnanya hijau. Tapi kalau sudah datang ke sana, masuk dan kemudian sampai ke ujung, saudara, memang pemandangannya bagus. Tapi kalau lihat pas di gunungnya, itu ada permukaan tanah yang coklat, kemudian juga ada pohon-pohon yang tumbang dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, seperti penampakan gunung ini ya, Gunung Panderman ini saudara, gak sedikit ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang percaya. Dari luar mungkin kelihatan sama, hidupnya kelihatan normal, bahkan melakukan satu tindakan yang baik. Tetapi apakah ini juga menjadi satu pertanyaan Bapak Ibu, apakah dia memiliki iman yang benar di dalam Yesus Kristus? Bisa jadi saudara, ia kelihatan baik di luar, tetapi ternyata menipu sesamanya. Ada juga orang-orang yang menduakan Tuhan dengan masih pergi ke tempat-tempat alternatif gitu ya, tempat-tempat dukun atau paranormal saudara, untuk meminta petunjuk. Padahal Tuhan itu memberikan petunjuknya itu benar buat setiap kita. Dan Yudas mengingatkan kita, seharusnya kita harus membangun diri kita. Membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci yang kita baca hari ini. Orang yang membangun rumah itu enggak hanya membuat fondasi saja, enggak hanya membangun bagian bawahnya saja, enggak hanya membangun dasarnya saja, tapi rumah, bangunan disebut sebagai rumah atau gedung itu diselesaikan sampai ke atapnya dan sampai gedung itu atau rumah itu bisa berdiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
kita harus terus bertambah di dalam Kristus Yesus. Baik di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan, juga akan iman kita yang semakin teguh, semakin kokoh bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, sebab tidak ada hidup yang instan di dalam kehidupan ini. Apalagi ketika kita mengikut Tuhan, ada penderitaan, ada sakit saudara, ada duka. Tetapi ingatlah, Tuhan mengubahkan duka, ratapan itu menjadi sukacita. Karena apa? Karena janjinya yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membangun iman kita. Di awal ini kita membangun iman kita. Kemudian yang kedua, setelah kita membangun iman itu, kita harus berusaha untuk memelihara memelihara iman sesuai dengan kasih Kristus dalam kehidupan. Saudara, ayat 21 dikatakan apa? Ayat 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 21 dikatakan seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekristenan mungkin dikenal dari cara hidup untuk mengasihi. Yesus selalu mengatakan kepada kita, bahkan kepada semua pengikutnya, untuk hidup di dalam kasih. Dalam hal saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita bertumbuh memelihara iman itu di dalam kasih Allah. Sehingga kita pun ketika Tuhan boleh mengasihi kita bisa menunjukkan kasih itu kepada banyak orang. Karena wujud nyata kasih kepada sesama ditentukan sejauh mana kita hidup di dalam kasih Allah. Kalau kita mau bertumbuh dalam mengasihi Allah Bapak Ibu, maka kita juga harus semakin mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa saja mungkin dengan cara kita sendiri bisa mengasihi sesama kita. Sebab apa? Sebab kasih Allah itulah yang akan mendorong kita untuk mewujud nyatakan atau berbuat suatu tindakan kasih kepada sesama kita. Kita masih hidup di dunia. Kita hidup gak hanya percaya saja, tetapi ketika kita mau percaya, otomatis kita pun harus menunjukkan tindakan di dalam kasih, bahkan di dalam iman kepada Kristus Yesus. Dan sebagai saudara seiman, saudara, kita perlu menunjukkan belas kasihan kita kepada mereka yang mungkin mulai ragu. Ada orang-orang yang mulai ragu akan imannya di dalam Kristus Yesus. Ini adalah suatu bagian yang penting Bapak Ibu. Bagian yang penting di dalam kehidupan kita untuk mewujud nyatakan akan pertumbuhan iman. Seorang yang mengasihi Allah tidak akan membiarkan sesamanya jatuh. Seorang yang mengasihi Allah akan memberikan suatu semangat hidup kepada saudaranya yang mungkin saat ini mulai ragu akan kebenaran firman Tuhan. Dan inilah tugas kita. Ketika kita diberkati oleh firman Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan untuk menerima wawasan, bahkan pemahaman tentang firman Tuhan, kita pun juga harus berbagi firman itu kepada mereka yang mulai ragu kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus peduli saudara dengan keselamatan jiwa-jiwa. Kita harus peduli dengan saudara-saudari kita. Kita perlu mendoakan mereka, mendoakan orang-orang yang mulai ragu, dan bahkan mengembalikan jiwa-jiwa itu hanya kepada Tuhan saja. Bukan membenci orangnya, tapi benci dosanya. Tetap berdoa saudara untuk orang-orang yang mulai ragu akan firman Tuhan. Karena mereka lah adalah satu tempat bagaimana kita bisa mewujud nyatakan iman itu kepada sesama. Akhirnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua itu mengarah pada dasar. Semua itu mengarah pada dasar pengajaran daripada firman Tuhan. Mari kita boleh mengingat hari ini, mengingat bersama-sama bahwa firman Allah adalah satu-satunya kebenaran. Dan di luar daripada firman itu adalah sebuah kepalsuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yudas menyebutkan bahwa mereka yang kalah dalam melawan ketidaksempurnaan dalam diri mereka adalah orang yang tidak percaya. Mereka yang kalah saudara, dikatakan mereka yang jatuh dalam keinginan hawa nafsu yang semata. Mereka hidup
dengan menolak tuntunan daripada Roh Kudus. Dan Yudas juga mengingatkan kita, khususnya firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, mungkin dulu ya, zaman dulu ada orang-orang yang hidup dalam kebiasaan-kebiasaan lama. Dan mari sekarang kita menjadi alat Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan hidup bersama dengan Yesus Kristus dan menyatakan dasar pada firman Tuhan itu kepada banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang bisa kita pelajari bersama pada hari ini. Bagaimana yang pertama kita bagaimana kita boleh meneguhkan iman, yaitu bagaimana kita membangun, kemudian kita memelihara, bahkan menunjukkan iman itu dalam sebuah tindakan dalam banyak hal. Khusus kita tolong oleh Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Mari bersama-sama kita hidup di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Yang paling penting daripada semua itu adalah kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tetap bawa di dalam doa. Tetap bawa di dalam doa permohonan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan meneguhkan kita. Tuhan meneguhkan iman kita. Dan tetap percaya Yesuslah jalan keselamatan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi Engkau boleh menolong setiap kami memahami akan firman-Mu. Kami yang lemah ini memohon kepada Engkau, kuatkan kami, didik kami dan bimbing kami melalui firman Tuhan yang kami boleh renungkan. Kami percaya bahwa di dalam kelemahan kami Tuhan yang kuatkan. Terima kasih Bapa di surga. Nah, doa kami dan biarlah firman Tuhan ini masuk di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua dan kita juga boleh memberkati setiap orang yang ada di sekeliling kita. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita pujikan Ku Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setia Tuhan yang dinyatakan bagi kita semua. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Secara bersama-sama kita akan mengatakan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuki doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Jovi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kami ini lemah, kami terbatas, dan kami terus dipulihkan oleh Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk terus menjalani hari-hari ini, bahkan sampai saat ini penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita yang kami alami adalah sukacita yang berasal daripada Tuhan, sukacita surgawi, karena kami mengingat Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, berdoa memohon kepada Engkau, kiranya Tuhan menolong gereja-Mu, GKT Hosana Nirwana. Tuhan menolong gereja ini di masa-masa pandemi yang ada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan boleh memberkati bahkan setiap anak-anak Tuhan yang terus senantiasa ambil bagian di dalam pelayanan. Mereka yang Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk melaksanakan satu pelayanan, menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan, para majelis gereja, setiap jemaat yang turut ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan kiranya tetap memampukan setiap kami. Kami percaya bahwa gereja ini ada di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya masa depan gereja ini ada di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan untuk gereja-gereja yang lain yang mungkin hari ini juga mengadakan peribadahan dimanapun tempatnya. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan juga berikan kelancaran. Menyerahkan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, manapun mereka berada, setiap anak-anak Tuhan, jemaat GKT Hosana Nirwana, mungkin juga saat ini juga mengikuti peribadahan, supaya Tuhan boleh menolong mereka senantiasa berkati oleh Tuhan. Mereka selalu senantiasa ditolong di dalam pergumulan hidup mereka. Mereka yang bergumul dengan kesehatan, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, kehidupan perekonomian di tengah pandemi, bahkan keluarga, bahkan pribadi mereka masing-masing, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami percayakan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan pasti menolong.
Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa bersama-sama, menyerahkan di dalam syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Tengah konflik yang ada, mungkin percayakan hanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan bencana alam yang terjadi di beberapa titik di Indonesia, daerah, Tuhan, kami percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik ini semua. Dan kami percaya bahwa rencana Tuhan itu indah bagi setiap umat-Mu. Menyerahkan untuk para pemimpin, mereka yang memimpin di pemerintahan pusat, bahkan di daerah-daerah sampai ke pelosok, Tuhan boleh menolong siapa para pemimpin ini, mereka yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai dan Tuhan panggil untuk kiranya diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan, hikmat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Dan kami percaya bangsa ini ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami yang kami naikkan, kami percayakan akan setiap pergumulan kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan pada hari ini, tapi kami percaya di dalam perjalanan hidup ke depan Tuhan menyertai. Makasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saya akan membacakan warta pada minggu ini, Bapak Ibu sekalian, warta gereja Minggu 6 Juni 2021, kita masuk di minggu pertama ya, minggu pertama pada bulan ini. Saya mewakili Majelis GKT Hosana Nirwana akan membacakan warta pada minggu ini. Yang pertama, terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani. Setiap para pelayan Tuhan, setiap para anak Tuhan yang boleh diberikan kesempatan hari ini untuk melayani Tuhan pada minggu ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian, kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan kita ke depan. Dan kita terus dipakai oleh Tuhan senantiasa menjadi alatnya, menjadi berkat bagi sesama. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, persembahan, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ya, dari Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera dalam layar LCD atas nama Gereja Kristus Tuhan. Dan Bapak Ibu, yang kedua, jika tidak ingin transfer bisa datang ke gereja, memasukkan ke dalam amplop, kemudian juga memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Gereja terus menghimbau kepada setiap jemaat, kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah karena pandemi masih terjadi ya, dan kita tetap melakukan social distancing dan selalu memakai masker jika ada keperluan di luar rumah. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang saat ini mungkin membutuhkan bantuan karena terkena dampak dan mengalami kesulitan di tengah pandemi ya, akan kebutuhan kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, Mbak Tuhan, atau kepada majelis gereja untuk nanti akan dilayani dalam pelayanan diakonia. Bapak Ibu bisa menghubungi ya, nanti kalau semisal ada yang membutuhkan bantuan, kesulitan untuk kebutuhan sehari-hari di masa pandemi. Untuk minggu depan kita akan tetap melakukan peribadahan pada Minggu 13 Juni 2021 jam 9 pagi melalui Facebook dan sore hari jam 4 melalui YouTube. Bapak Ibu, ada satu warta tambahan. Majelis sudah memutuskan bahwa kita akan mengadakan ibadah secara offline dan online ya. Jadi hybrid, offline tetap ada, online juga tetap ada. Nah, jamnya itu adalah jam 9 pagi. Kita hanya membatasi, di awal ini kita membatasi hanya untuk 10 orang dulu. Ya, hanya untuk 10 orang dulu. Nanti di waktu ke depan mungkin sebulan atau beberapa minggu setelah itu kita akan tambah kuotanya. Kenapa hanya 10 orang? Kita coba dulu ya Bapak Ibu. Kira-kira apakah jemaat ingin datang ke gereja atau tetap ibadah online di gereja, di tempat mereka masing-masing. Karena apa?
Karena yang saya dengar dari jemaat sendiri sudah merindukan untuk ibadah secara offline seperti sebelum pandemi. Jadi itu. Nah, untuk pengumuman selanjutnya akan saya wartakan secara lengkap pada minggu depan 13 Juni ya. Bapak Ibu bisa perhatikan di minggu depan nanti saya akan mewartakan secara khusus, secara detail untuk rencana ibadah secara offline tanggal 20 Juni 2021. Karena nanti tanggal 20 Juni kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti di gereja atau Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah masing-masing seperti hari ini. Ya, jadi mohon diperhatikan jika nanti ada pertanyaan seputar ibadah offline, nanti bisa tanya ke saya atau bisa tanya kepada majelis gereja. Baik, itu saja warta kita hari ini. Jika ada pertanyaan lain seputar kegiatan kita seminggu ini atau pelayanan, membutuhkan pelayanan doa ataupun pelayanan yang lain, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau majelis, nanti akan kita koordinasikan sama-sama. Baik, terima kasih untuk warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri peribadahan kita pada hari ini. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi, kita terima berkat Tuhan dan kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber berkat dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Dengarkanlah wahai anak Tuhan, jangan sampai salah kaprah. Ke gereja bukan semata-mata untuk mencari hiburan. Dengar juga sesama pelayan, jangan ambil keuntungan. Gereja bukan ajang pertunjukan atau tempat cari penggemar. Tuhan memanggil kamu dan saya untuk jadi serupa dengan Dia. Tuhan memanggil kamu dan saya jadi umat yang mengubah dunia. Gereja bukanlah gedung bioskop, tempat orang cuma cari hiburan. Gereja adalah kamp pelatihan, tempat lahirnya para pahlawan. Oh, gereja juga bukan restoran, datang makan bayar pulang. Gereja tempat untuk memuridkan generasi kerajaan. Dengar juga hai para gembala, jangan sampai salah arah. Gereja bukan lambang kebanggaan, bukti nama besar kita. Tuhan memanggil kamu dan saya untuk jadi serupa dengan Dia. Tuhan memanggil kamu dan saya jadi umat yang mengubah dunia. Oh, gereja bukanlah gedung bioskop, tempat orang cuma cari hiburan. Gereja adalah kamp pelatihan, tempat lahirnya para pahlawan. Oh, gereja juga bukan restoran, datang makan bayar pulang. Gereja tempat untuk memuridkan generasi kerajaan.